Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aziz Tata Pengarsa. Alhamdulillah, semoga Anda yang menonton video vlog saya kali ini mendapatkan rezeki, mendapatkan keselamatan, barokah ilmu, barokah hidup, kemanfaatan hidup, dan seterusnya. Terima kasih saya ucapkan pada Anda yang menonton video saya kali ini. Ini Anda ngomong-ngomong receh aja ya. Ngomong receh itu yang nggak jelas, terus ngomong nggak penting, tapi ya dianggap penting ya nggak penting, ya ngomong receh-receh ini. Saya kali ini ingin mengeluarkan opini ya, atau pendapat saya atau apapun terkait tentang pandemi virus corona yang mengakibatkan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk diantaranya di dunia pendidikan, meliburkan atau mengatur pembelajaran di rumah. Sampai pertama dulu kan awalnya 14 hari, terus ditambahi 1 minggu, berikutnya ditambahi lagi 2 minggu. Praktis anak-anak itu hampir 1,5 bulan atau hampir 2 bulan ini pembelajaran di rumah, sampai ujian nasional dihapuskan dan seterusnya. Gara-gara satu, virus corona. Kemarin juga warga masyarakat seluruh Indonesia dihimbau oleh pemerintah untuk memakai masker. Katanya 70% masker itu bisa menanggulangi atau mengatasi penularan virus corona. Harus juga cuci tangan, hand sanitizer, penyemprotan kemana kemari. Itu efek-efek dari ini. Juga ada lagi jam malam, tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh sholat jamaah, tidak boleh sholat Jumat sampai nanti puasa sampai Ramadan atau sholat Idul Fitri di rumah saja. Ini tujuannya semata-mata satu, yaitu mencegah penularan virus corona antar satu orang dengan orang yang lain. Gini, itu kondisi yang saya ungkapkan saat ini, sampai harus saya sebagai seorang guru harus melakukan WFH, work from home, bekerja dari rumah. Pembelajaran saya juga via online, lewat HP aja, lewat WA saja, sederhana sekali, tidak pakai aplikasi pertemuan pakai Zoom atau Webex atau apa. Ini tidak nutut anak-anak kecil, tidak nutut ya, pakai WA saja. Saya memberi tugas, anak-anak mengerjakan, tugasnya pun nggak berat-berat, kasihan anak-anak. Itu selama ini saya suruh menggambar, buat slogan, buat video vlog seperti saya ini, kegiatan membantu di rumah, membuat slogan tentang pencegahan penularan virus corona dan seterusnya. Itu memang kan disuruh oleh Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim itu, agar tidak terlalu membebani anak-anak dan sebagai upaya untuk anak-anak pembelajaran mengatasi atau mencegah penularan virus corona, belajar hidup bersih lah, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, gini, di awal-awal isu virus corona ini berkembang, saya lihat berbagai perguruan tinggi itu melakukan inovasi-inovasi. Ada kampus Islam negeri di Malang membuat bilik kabut asap, bukan kabut asap, kabut alkohol katanya. Kalau masuk di bilik itu 3 detik, 5 detik bisa membunuh kuman termasuk virus corona. Itu alkohol yang dibuat kabut atau diuapkan. Berikutnya ada beberapa kampus membuat inovasi lagi, penyemprotan dengan bilik juga, tapi lebih sederhana lagi. Berikutnya ada lebih sederhana lagi, tidak membutuhkan biaya yang mahal-mahal pokoknya, dengan bilik-bilik itu. Tapi berikutnya ada lagi press conference bahwasanya WHO tidak merekomendasikan bilik-bilik seperti itu. Katanya efek kedepannya bisa mengakibatkan kanker kulit atau apa. Bingung saya ini, jadi bingung. Mana yang benar ini? Masuk ke bilik penyemprotan antivirus corona itu atau gimana ini? Takutnya kalau masuk nanti tambah kena kanker atau gimana.
Itu coba saya florkan, teman-teman bisa berpikir sendiri bagaimana itu. Berikutnya masalah masker ya. Ada himbauan agar memakai masker. Berikutnya ternyata masker langka. Berikutnya ada himbauan lagi masker harus pakai masker kain. Kalau masker yang itu khusus untuk perawat atau yang di dunia medis ya, tenaga medis itu. Berikutnya lagi saya baca di sebuah artikel itu WHO tidak menyarankan pakai masker. Katanya masker tidak terlalu mencegah penularan virus corona itu. Bingung lagi saya ini. Bingung lagi. Mana yang benar, pakai masker atau tidak? Berikutnya lagi ada berita bahwa kita harus cuci tangan dengan hand sanitizer, katanya begitu. Karena itu bisa mencegah penularan virus corona. Kan tangan-tangan kita ini kan kotor, banyak kumannya, kemana pegang apa-apa. Itu nggak tahu itu ada kuman virusnya atau tidak, harus mencuci dengan hand sanitizer. Ternyata lagi saya baca artikel hand sanitizer tidak mencegah virus corona, malah lebih baik pakai sabun. Ada seperti itu. Mana yang benar ini? Ada lagi virus corona dengan demam berdarah. Itu kalau dibuat kurva atau diagram itu, saya baca sebuah artikel itu masih banyak korban demam berdarah. Tapi kenapa kok virus corona ini begitu mendunia, begitu menjadi isu yang efeknya sampai ke ekonomi, sampai sebuah kebijakan pendidikan, kebijakan apapun. Sampai Bapak Jokowi itu membuat kebijakan, rencananya adalah darurat sipil atau bagaimana. Ini di dunia pendidikan sampai ditutup total, kampus ditutup semester genap ini. Seperti gitu. Ini kan gimana ya? Saya berpikir bagaimana ini. Saya lihat fenomena apa ini. Ya saya manut saja sebagai anak buah dari pimpinan, sebagai warga negara. Manut kata pemerintah, di rumah saja. Iya, saya selama ini di rumah saja. Kalau nggak penting nggak akan keluar sudah. Selain belanja kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangga atau apa, saya nggak akan keluar rumah. Manut kata pemerintah, saya lebih baik di rumah. Dan juga selama dihimbau tidak ibadah di masjid atau jamaah di masjid, saya juga tidak jamaah di masjid, di rumah aja. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat saya tetap jamaah Jumat di masjid sebelah. Masjid saya masih melakukan jamaah sholat Jumat, walaupun softnya agak renggang-renggang. Karena saya masih kayak agak ragu-ragu. Kalau saya meninggalkan sholat Jumat itu masih agak ragu-ragu dengan menggantinya sholat duhur tanpa ada rukhsah atau apa. Karena saya masih merasa sehat dan saya merasa lingkungan di tempat saya itu sehat-sehat orang-orang. Saya berhusnudon aja. Tapi ya begitu. Ya, saya masih tidak terlalu paranoid ya, ketakutan dengan virus corona. Tidak. Dan memang kan tujuannya itu. Kita memang nggak boleh takut, tidak boleh cemas. Katanya Pak Jokowi kan begitu. Tapi di sisi lain, setiap hari kita dicekoki oleh berbagai macam berita. Dicekoki oleh pemerintah sendiri melalui juru bicaranya Satgas COVID-19 ini. Kan orang awam itu saya lihat ya bingung. Ini setiap hari bertambah orang yang ketularan virus corona, bertambah pasien ODP, PDP, ya orang-orang dalam pantauan, pasien dalam pantauan, bertambah juga yang meninggal karena corona, tapi juga ada yang sembuh karena corona. Ini justru dengan pemberitahuan seperti itu kan orang-orang berpikir, ya Allah, tak ketakutan. Di sisi lain disuruh tidak takut, disuruh tidak cemas. Tapi di sisi lain kita dicekoki berita-berita seperti itu. Ada orang meninggal karena PDP, pasien dalam pantauan. Terus dengan orang yang meninggal itu dikubur dengan protokoler seperti begitu, mengerikan, menakutkan. Bener.
dengan pakaian-pakaian ADP-nya itu loh. Itu pakaian putih, topengan, maskeran, aduh pakai seperti astronot. Itu orang awam itu menakutkan seperti, ya Allah, astagfirullahaladzim, takut, bisa paranoid ini. Justru dari ketakutan kita itulah itu membuat orang justru bisa sakit dan meninggal, shock. Ya jangan sampai lah, jangan sampai. Kita harus berpikir rasional lah. Insya Allah saya doakan teman-teman ini yang menonton video saya ini selamat, sehat, tidak terkena virus corona. Kita jalani aja, kita manut apa kata pemerintah kita, karena kita sebagai warga, sebagai anak, pemerintah ini sebagai orang tuanya insya Allah memberikan kebijakan yang terbaik buat anaknya, buat warganya. Manut saja, nggak usah protes. Tapi kita juga sebagai orang berpendidikan, kita harus berpikir realistis, berpikir analitis, cerdas, tidak boleh terlalu lebay, juga tidak boleh meremehkan, tidak harus juga mengabaikan, harus kreatif lah. Bagaimana jika ada masalah begini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita selesaikan, tugas-tugas kita. Jadi dengan masalah pandemi corona ini kita coba mengambil hikmah. Apa yang bisa kita ambil? Satu, mungkin pembelajaran via daring. Kalau saya sebagai guru, kita belajar online, belajar ini ke depan memang harus begitu. Kita harus fasilitas internet, fasilitas pembelajaran online ini harus, mau tidak mau, harus guru harus tidak boleh gaptek ini. Harus teknologi harus mampu. Mau tidak mau, ini perkembangan zaman terus berkembang. Nah, momen inilah kita belajar. Momen dengan ini insya Allah kita belajar. Tapi pemerintah selaku pengayom, sebagai orang tua juga harus memberikan pembelajarannya, memberikan fasilitasnya, mengayomi, memfasilitasi guru-guru, anak-anak, misalnya dengan internet gratis, dengan pelatihan media pembelajaran berbasis teknologi atau bagaimana dan seterusnya. Itu harus difasilitasi juga. Kalau enggak begitu enggak bisa. Kita sudah punya kesempatan, kita sudah punya peluang, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kesempatan-kesempatan ini itu ngobrol-ngobrol santai saja, ternyata sudah 13 menit saya berbicara, ngevlog, berbicara tidak runtut mungkin ya, ngomong-ngomong receh. Semoga terinspirasi, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.